Sekarang saya lanjutkan ke kelompok 2. Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum memaparkan hasil, perkenalkan saya Umi Khalifatul Islamiyah sebagai pembawa acara. Kemudian Bu Asmil Muftahor nanti sebagai pemateri dan Pak Bagus Ibnu nanti sebagai penjawab pertanyaan. Untuk sesi berikutnya kami serahkan kepada Bu Asmil Muftahor, monggo. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan sedikit memaparkan analisis untuk kasus ketiga. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan yang lain, iklan yang benar-benar menarik, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Terus kemudian dilanjutkan kerja individu. Kerja individu, pasangan, atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian mereka berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain. Secara berpasangan, saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok seperti contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilahnya periklanan sesuai dengan kebutuhan. Kelompok kecil, sekarang kerja kelompok kecil. Yang pertama, murid akan diminta membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-charts untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalkan radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan kekurangan dari jenis iklan tertentu dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru. Setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membacakan masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Yang selanjutnya terus berlanjut demikian. Sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid menjadi satu kelompok besar. Lalu ia memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Selanjutnya, ke-6, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2
kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan selanjutnya, skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka membutuhkan riset. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid yang lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Apa saja kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam tersebut? Pak Dudidam berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, kesiapan murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Bagaimanakah cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Dari skenario pembelajaran tersebut, Pak Dudidam berusaha memenuhi kebutuhan muridnya dengan cara yang pertama, kesiapan murid. Pada diskusi seluruh kelas, dengan menggunakan beberapa pernyataan pemandu tentang topik iklan, dengan membuat catatan penilaian ketika belajar kelompok kecil maupun besar. Yang kedua, minat. Pak Dudidam meminta murid untuk menuliskan iklan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang ketiga, profil belajar murid. Pak Dudidam mendorong muridnya untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara belajar mereka dengan baik. Strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Berdiferensiasi proses. Yang pertama, Pak Dudidam menerapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Dilakukan dengan tantangan kompleksitas yang berbeda. Yang kedua, Pak Dudidam membuat agenda individual untuk murid. Pak Dudidam membuat daftar tugas umum untuk seluruh kelas dan memberikan tugas murid pada kelompok kecil maupun kelompok besar. Bagaimanakah guru tersebut melakukan penilaian? Pak Dudidam melakukan penilaian formatif dengan menilai produk yang dihasilkan murid yang sesuai dengan kemampuan murid membuat iklan dan menilai proses dengan mengobservasi murid selama proses diskusi dalam membuat produk tersebut. Asesmen formatif. Daftar periksa kemajuan belajar, menjawab pertanyaan, mengerjakan kuis, observasi, dan membuat catatan. Secara informal, mengamati dan mendengarkan pendapat diskusi murid dan meminta murid untuk mengekspresikan pendapatnya. Terima kasih. Itu sedikit pemaparan dari kelompok kami tentang kasus yang ketiga yang terjadi di SMP. Saya kembalikan lagi ke Bu Umi, monggo. Oke. Terima kasih Bu Emil atas pemaparannya. Sesi berikutnya kami buka 3 pertanyaan terkait dari hasil pemaparan kelompok kami. Monggo Bapak Ibu. Oke, kami persilahkan Bu Nur Ania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di presentasi dijelaskan strategi diferensiasi proses, hanya proses. Untuk konten dan produknya apa juga dianalisis. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pertanyaan untuk berikutnya kami persilahkan Bu Reni. Bu Iva. Monggo. Halo. Halo, nggih, monggo. Bisa didengar nggih? Kalau melihat dari penerapan Pak Dudidam tadi, skenario 1, 2, 3, menurut panjenengan bagaimana Pak Dudidam membagi kelompok anggota-anggotanya? Apakah kemampuan yang sama itu dalam satu kelompok, ataukah mereka harus dalam satu kelompok ada yang kemampuannya sedang, ada yang rendah dicampur, atau kelompoknya itu sesuai kemampuan yang sama? Kemudian yang kedua, untuk mengatur waktu, alokasi waktu, kelihatannya kan kegiatannya kan sangat padat dan banyak. Jadi itu nanti kan kalau SD itu berapa? 2 jam, 2 jamnya.
1 jamnya 45 menit nggih. 35, Bu. 35. Nah, kira-kira gimana atau cukup enggak kira-kira untuk melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Dudidam? Itu aja cukup. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Reni. Nggih. Pertanyaan ketiga, sinten? Nggih, monggo Bu Tuti. Pertanyaan yang saya mau tanyakan ternyata sudah pertama dijawab sama dipertanyakan sama Bu Nur. Hanya saja Bu Nur tadi tanya, untuk cara menerapkan guru itu menerapkan strategi apakah hanya pakai proses saja, apa kontennya masuk apa enggak? Kalau seumpama itu memang ada di selain coba diulang ya. Ya, di selain misalkan di selain proses itu berikan contohnya, minta contohnya saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk 3 pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu untuk Bu Nur, tadi pada pembelajaran tadi bahwa yang ditekankan hanya pada prosesnya. Apakah dari yang lain apakah tidak dianalisis, ngaten nggih Bu Nur, atau tidak dipergunakan? Nggih. 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 Monggo. Apa hanya diferensiasi proses produknya atau produk kontennya? dan konten apa ada? Oh iya, iya. Nggih, nggih. Monggo kami persilahkan Pak Bagus atau Bu Asmil untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Nur Ani. Saya akan mencoba menjelaskan penjelasan dari pertanyaan soal nomor 1 tadi yang diberikan oleh Bu Nur tadi. Pertanyaannya tadi Bu Nur adalah apakah hanya apa tadi Bu Nur, sebentar saya tak lihat. Apakah hanya diferensiasi proses saja, nggih? Nggih. Ini memang di sini tidak kami tuliskan untuk diferensiasi yang hanya prosesnya saja, tentunya yang saya tuliskan yang di situ ya. Tapi di sini dari kegiatan itu dapat kita lihat, dapat kita simpulkan kalau prosesnya itu mulai dari pembagian kelompok, dari individu ke kelompok kecil, terus kemudian ke kelompok besar. Jadi apa ngatain itu ya? Prosesnya itu pembagian kelompoknya itu itu kan berdiferensiasi prosesnya di pembagian kelompoknya tadi. Untuk produknya nanti kita ambil dari hasil dari anak-anak itu, Bu Nur. Mungkin di sini tidak saya tuliskan untuk itunya. Satu persatu enggak ya? Iya, betul. Enggak diitukan sih mungkin ya. Itu kan saya. Itu menilai produk. Dalam Pak Dudidam melakukan penilaian formatif dengan menilai produk yang dihasilkan murid yang sesuai dengan kemampuan murid membuat iklan dan menilai proses dengan mengobservasi murid selama proses diskusi dalam membuat produk tersebut. Kalau menurut Bu Nur untuk itunya bisa ditambahkan apa, Bu, kira-kira? Diferensiasi produk bisa masuk itu tadi kan ada tugasnya. Ya, produknya kan sudah ada nggih, produknya kan sudah ada variasi tadi itu ya. Iya, untuk yang lain Bu Nur kira-kira apa? Kami mohon masukannya. Diferensiasi konten dan produknya ditambahkan. Produknya sudah nggih. Cuma kan kalau di sini tadi memang tidak saya itu kan tidak saya tulis. Pak Dudidam menerapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya, dilakukan dengan tantangan kompleksitas yang berbeda. Terus kemudian itu yang warna biru Pak Bagus, itunya Pak Bagus. Pak Dudidam melakukan penilaian formatif dengan menilai produk. Ini ada produk yang dihasilkan. Jadi prosesnya tadi anak-anak menganalisis sebuah iklan tadi, kemudian produknya berupa apa? Berupa
itu tadi hasil analisis anak-anak itu kan iklan tadi. Iklan. Ya, Iya. nggih, ngoten. Bisa ditambahkan apa lagi Nur kira-kira? Sudah cukup. Untuk yang Sampun, diferensiasi kontennya mungkin bisa ditambahkan. Oh, nggih. Nggih. Kalau diferensiasi konten mungkin hasil dari analisis iklan itu nanti bisa dibuat apa dalam bentuk pelaporan digital atau mungkin pelaporan di Instagram, dimunculkan di Instagram atau YouTube, itu mungkin nanti bisa masuk dalam diferensiasi konten seperti itu mungkin nggih. Untuk itu Bu, untuk Bu Nur itu apakah yang di warna kuning Pak Gus? Asesmen formatifnya Pak Gus. Ini secara informalnya mengamati, mendengarkan pendapat diskusi murid dan meminta murid untuk mengekspresikan pendapatnya. Itu apakah enggak yang termasuk seperti Bu Nur tadi? Kira-kira yang warna kuning ini. Nggih, yang bawah itu informalnya. Kalau menurut saya sudah sesuai itu. Nggih, yang Mengamati yang dan slide tadi, Pak. Coba ditayangkan. Yang warna apa, Bu Nur? Yang lupa ya. Diferensiasi proses insya Allah. Oh, nggih. Yang warna biru berarti Pak Bagus. Diferensiasi proses. Yang warna kuning Pak Bagus. Kuning, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Ya. Nggih. Oh, itu Diferensiasi proses nggih. Masih apa? Dibesarkan Pak Bagus. Tampilkan. Benar itu ya. Tentang kebutuhan ini. Bukan tadi. Bukan Pak Bagus, yang ini Pak Bagus. Setelah biru, sesadarnya biru. Lah ditampilkan. Oke. Nah, ini. Nah, tadi yang kuning Pak Bagus, yang kuning. Nggih. Nah, ini kan proses saja. Nggih. Sedangkan tadi produknya yang warna biru. Produknya yang warna biru setelah ini Pak Bagus. Barangkali ditambahkan begitu loh maksud saya. Nggih. Setelah ini Bagus. Nah, ini sudah ini. Tambahkan. Ini kan langsung penilaian. Ya. Ini produk ya. Jadi strategi diferensiasinya itu ditambahkan yang diferensiasi konten dan produk. Gitu. Oke, siap. Matur suwun atas masukan saja sarannya. Nggih, Bu Nur. Terima kasih Bu Emil atas penjelasan dan penambahan masukan dari Bu Nur. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu dari Bu Reni. Bagaimana cara membagi kelompok tadi pada saat proses pembelajaran tadi ya Bu Reni? Nggih Bu, leres. Bagaimana terus penerapannya di SD, apakah cukup? Karena mengingat di SD itu pembelajaran 1 jamnya yaitu 35 menit. Monggo Pak Bagus. Pak Bagus barangkali. Nggih, monggo menanggapi dari pertanyaannya Bu Reni. Kalau saya rasa 35 menit itu sudah cukup. Atau Bu Iva bisa menjelaskan? Oke, Bu Reni, untuk anak-anak SD itu kalau pembelajaran kurikulum 13 itu untuk pembelajaran tema itu lebih banyak waktunya. Jadi semisalnya sehari itu ada 6 atau 7 pembelajaran. Untuk pembelajaran yang berdiri sendiri, misalnya matematika itu 2 kali pelajaran. Untuk selebihnya itu tema. Jika kita masukkan pembelajaran berdiferensiasi ini pada tema, maka waktunya itu cukup untuk diterapkan di SD. Ngaten. Terus untuk kelompoknya tadi, maaf soalnya kurang volumenya Pak Bagus tadi kurang keras, berarti itu kemampuannya sama atau saya tambahkan Bu Reni nggih. Ngapunten Pak Bagus agak kurang badan memang. Oh nggih, semoga lekas sembuh Pak. Capean itu Bu, dikejar-kejar bos, laporan bos. Mau menghadap inspektorat.
Minum Ada vitamin yang inspektorat. dapat dari loka itu loh, Pak. Oh iya, Oh, ya, Enfonse. Ada konsep. Nggih. Kembali ke pertanyaannya Bu Reni tadi, nggih. Saya akan berusaha untuk menjawab, barangkali nanti kurang berkenan, nih monggo masukannya. Kalau pembagian kelompok, kalau di SD itu Bu, kita paling enggak itu kita caranya bagaimana supaya tidak ada istilah iki pinter, iki gak pinter, ngaten Bu nggih. Jadi pertamanya itu kita baginya kelompok itu aja. Acak nggih Bu nggih. Ndak dikumpulkan jadi satu, yang pinter kumpul pinter, yang kurang pinter mboten. Kita menghindari seperti itu. Karena di SD nyun sewu untuk psikis anaknya lebih kita jaga nggih Bu nggih, itu nggih. Cuma kita mensiasatinya caranya bagaimana, kita main cantik gitu kan. Gua ya. Kita main cantik di kelas itu, Bu. Jadi pertama itu mungkin kelompok kecil itu mungkin satu bangku dulu, silakan Bu Reni ya, bangku. Nanti hasilnya bagaimana? Kita itu kan, kita kumpulkan. Misalkan ini yang lebih seperti ini, misalkan kita kumpulkan di kelompok satu, kelompok kecil dulu. Setelah kelompok satu bangku, kita kan tadi ada waktu pertamanya satu bangku dulu, kemudian kita kelompokkan kelompok kecil, kemudian kita ke kelompok besar kan gitu Bu tadi Bu ya. Dari kelompok sebangku ke kelompok kecil, nanti hasilnya anak-anak itu bisa kita itu pilah. Setelah kita pilah, kemudian kan di kelompok besar kita itu kan lagi, itu kan. Nanti seperti itu setelah kita bagi seperti itu, nanti di kelompok besar kita nemu oh yang menganalisisnya apa kata nih Bu istilahnya, analisisnya lengkap lah istilahnya, analisisnya lengkap, kurang lengkap dan tidak lengkap itu sudah ada itunya gitu kata Bu itunya. Untuk Oke, berarti ini kan di kasusnya Pak Dudidam ini kan murid nanti akhirnya kan membuat iklannya individu nggih. Tadi pertama mungkin nanti setelah kelompok besar nanti tugas individunya ada di akhir branding. Nah, itu nanti kan tugas individunya berarti dia siswa mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya nggih berarti. Nggih, betul. Oh, ngoten nggih. Berarti dalam satu kelompok nanti bisa berbeda-beda itunya ya, apa hasil produknya. Oh, nggih. Matur nuwun Bu Emil. Nggih, matur suwun Bu Reni atas pertanyaan dan masukannya. Barangkali ada yang itu nanti kita tambahkan pada waktu pengumpulan tugas untuk masukan dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bu Reni. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu dari Bu Tuti, strategi yang dipakai pada proses pembelajaran tadi, apakah diferensiasi kontennya tadi masuk ya. Untuk pembahasan pada slide kami itu memang untuk diferensiasi kontennya belum masuk, terus nanti akan kami tambahkan pada saat pengumpulan tugas. Bu Tuti, barangkali ada masukan lagi Bu Tuti? Mungkin karena memang tadi kan belum dicantumkan, makanya mungkin Bu Nur tanya. Tetapi apa yang mau saya tanyakan, Bu Nur tanya. Cuma Bu Nur hanya menanyakan tidak hanya di prosesnya, tetapi kontennya masuk enggak. Tapi kalau kalau memang itu masuk di kontennya, contohnya apa? Mungkin saya bisa menambahkan, kalau dari kontennya itu tadi mungkin bisa bisa memperhatikan yaitu tentang pengetahuan dan konsep dari keterampilan anak itu, ya, dan memperhatikan pemetaan kebutuhan belajar murid, yaitu dari kesiapan, minat, dan profil belajar yang sudah disampaikan tadi. Kalau saya loh ya, kalau di kontennya. Terus kalau di contohnya itu, yang di sini itu ada kayak dari radio, TV, internet, cetak, dan billboard itu. Mungkin itu masukan dari saya. Oh, berarti di kita tadi sudah ada ya? Di warna. Ada. Di warna itu Pak Bagus. Sebentar. Sampun. Itu Pak Bagus yang warna kuning Pak Bagus. Enggak, sebetulnya sudah sempurna sih, mungkin cuman
kurang Untuk kurang lebih kurang khusus penelitiannya ya, saja Bu, gitu. Uti ya. Mus Dalam- lebih khusus lagi nggih, mungkin nggih. Iya. Dikhususkan lagi ngoten contohnya yang Mungkin seperti apa. ditambahkan itu tadi kalau Oke. memang ada prosesnya, ya prosesnya tadi apa sesuai dengan kesiapan materi, minat, bakat siswa tadi, dan sama contohnya yang sudah masuk di sini itu kayak radio, TV, internet, cetak, billboard, itu mungkin bisa dicantumkan di kontennya gitu. Oke, siap. Terima Matur kasih. suwun Bu Tuti. Oke. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya dan jawabannya. Apa ada lagi untuk pertanyaan dari paparan materi kelompok kami? Waktunya sudah habis Bu Iva kayaknya. Bu. Oh, nggih. Sampai. Karena waktunya sudah selesai untuk kelompok kami, sebelum kami akhiri, kami akan membacakan kesimpulannya, yaitu yang pertama, pada saat kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus memasukkan 3 macam, yaitu dari proses, produk, dan konten. Kemudian yang kedua, kesimpulannya yaitu kita harus membagi kelompok dalam pembelajaran tanpa mempertimbangkan bisa atau tidaknya, karena setiap anak itu pasti diberi kelebihan masing-masing. Dari pembagian kelompok nanti itu pasti anak akan muncul kebisaannya dalam menganalisis suatu produk, suatu iklan atau suatu materi. Dan memang untuk waktunya itu memerlukan waktu yang agak panjang, jadi kita harus pandai-pandai menempatkan materi ini pada jam yang lama. Dan yang terakhir, masukan dari Bu Tuti tadi tentang konsep pemetaan akan kami tambahkan pada slide laporan nanti. Demikian tampilan dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Sudah reaksinya sudah di itu. Terima kasih atas tanggapannya. Tersuwun. Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya boleh Bu Iva mau ngasih umpan balik atau mungkin Bu Wahyu. Sepertinya sudah semuanya dibahas oleh Mbak Iva tadi ataupun Mbak Umi. Dan juga itu tadi yang terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Sudah sangat bagus sekali dan sudah kupasannya sangat detail sekali. Monggo dilanjut. Bu Iva. Terima kasih ya Bu Wahyu ya. Nggih sami-sami, ngapunten mboten saged buka napa kamera sambil ngelesi. Nggih, monggo Bu Iva. Nggih, Bu. Nggih, mau ngasih umpan balik? Ngapunten, Bu. Sambil ngajar juga menyimak dari diskusi kelompok yang pertama tadi dan yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diterapkan kepada anak-anak sudah bagus sekali. Ini nanti bisa dikembangkan lagi agar anak-anak bisa terlayani dengan baik. Itu pun juga bisa saya ambil pelajarannya untuk diterapkan di sekolahan saya. Begitu Bu Nurul, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf tidak bisa maksimal karena tidak sambil menyimak anak-anak DPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi saya mendengar daripada antara panjenengan ada yang
membayangkan skenario pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dudidam gitu ya. Kira-kira ribet nggak ya gitu. Ngaten ya? Pertama individu, kemudian kelompok kecil, terus kelompok besar, terus gimana bagi kelompoknya gitu nggih. Nggih. Kalian membayangkan itu ruwet nggak? Nggih, Bu, ruwet sekali, Bu. Ruwet sekali. Kira-kira arek SD iso tegak gitu ya. Nggih. Terus kalau misalkan nggak iso terus ya opo gitu. Jenengan harus yakin loh ya. Jenengan harus yakin dulu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bisa diterapkan di segala jenjang, baik TK, SD, SMP, SMA maupun SMK. Kalau apa ya kita belum benar-benar menguasai itu, mungkin rasanya aduh kok berat, kok ribet gitu ya, ngaten ya sebelum itu. Tapi nanti kalau panjenengan sudah praktek, sudah terjun langsung, insya Allah nanti akan tahu apa kekurangannya, terus gimana ini pelaksanaan berikutnya gitu. Kalau dulu waktu kita kuliah itu kita dikasih mata kuliah apa tidak ya untuk pengelolaan kelas itu. Dulu ada materi itu enggak ya waktu kuliah ya? Bagaimana itu? Manajemen kelas Bu ya. Manajemen kelas kalau nggak salah. Istilahnya bagaimana bisa mengelola kelas itu. Kalau dari tugas di ruang ini kita diminta untuk menganalisis skenario pembelajaran. Namanya skenario. Jadi kita itu seperti sutradara gitu ya. Kita seperti sutradara bagaimana bisa mengatur kelas itu untuk proses pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid-murid kita di kelas. Nah, karena ini kalau menurut saya suatu keterampilan yang harus dimiliki guru untuk proses pembelajaran ini. Mungkin kalau misalkan satu kali kita melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi bisa saja gagal. Ya, satu kali bisa saja gagal. Tetapi pada saat itu kita kan diminta untuk refleksi ya. Setelah proses pembelajaran kan kita selalu melakukan refleksi. Kira-kira yang gagal tadi karena apa ya gitu. Ya, karena apa gitu. Kalau istilahnya di awal saya bilang bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini keputusan masuk akal kan gitu. Kalau misalnya panjenengan itu hanya punya bahan yang akan diberikan ke murid-murid panjenengan hanya dengan satu macam lah ya, misalkan hanya punya satu macam, satu video, misalkan satu video. Kemudian di kelas itu jenengan mau menggunakan diferensiasi konten. Kira-kira bisa apa tidak? Tidak bisa. Kurang maksimal, Bu. Kan satu, Ya, cuma satu. memang tidak bisa karena hanya punya satu. Tapi apakah dengan punya satu materi, kemudian hanya dengan satu video, itu kita tidak bisa melakukan diferensiasi? Bisa tapi kurang maksimal. Bisa, tetapi kita bisa menggunakan strategi diferensiasi yang lain. Ya. Ya, karena kita hanya punya satu, kita tidak bisa menggunakan strategi diferensiasi konten. Kita bisa menggunakan diferensiasi yang lain, misalnya prosesnya atau produknya. Nah, jadi ketiga-tiganya tidak harus bersamaan. Ngerti ya? Tidak harus bersamaan, hanya boleh salah satu, boleh kombinasi. Tergantung istilahnya keadaan murid kita, kemudian yang kita punya, sarananya juga, tempatnya juga, lingkungannya juga kan. Kalau misalnya jenengan sudah merencanakan dengan strategi 3 macam, ada strategi konten, ada proses, ada produk, udah lengkap semuanya lah, ideal gitu ya. Dia ternyata murid panjenengan kondisinya tidak memungkinkan kalau 3-tiganya dilaksanakan. Misalnya hari ini dia itu
baru lomba gerak jalan. Kemudian besok itu mata pelajaran panjenengan. Kira-kira kalau anak-anak diminta untuk lari ke sana, kira-kira mungkin nggak? Kelelahan. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kita lihat kondisi juga gitu loh. Ya. Jadi di sini untuk diferensiasi itu bisa pilih mana yang mau digunakan. Khususnya Pak Budidam, tadi Bu Nur Ania di kelompok ini strategi yang digunakan adalah strategi apa? Proses ya. Proses, kemudian Bu Nur menyarankan untuk ditambah strategi produk sama konten, begitu ya Bu Nur ya? Benar ya? Benar seperti itu Bu Nur tadi. Iya, barangkali dari skenario. Barangkali. Untuk strategi produk, kalau Bu Nur punya pemikiran yang mana untuk strategi produknya? Untuk produknya Pak Dudidam tadi kan bisa dari apa? Iklan-iklan. Tugasnya kan sudah disesuaikan berjenjang ya. Istilahnya sesuai kemampuan ya. Iklannya nanti kan yang muncul iya, analisa iklan ya tadi Bu ya. Ya, ini ceritanya menganalisa iklan gitu ya, Bu Asmil ya. Menganalisa iklan. Iya. Kalau tadi saya baca itu Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Ada yang bersifat lebih konkret dan terstruktur, ada yang kurang terstruktur dan lebih terbuka, dan ada yang bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Berikutnya lagi di situ Pak Dudidam memberikan tugas individu, ya ingatkan ya, sesuai kemampuan murid, ingatkan ya Bu Nur ya. Oke. Itu tadi untuk produknya. Terus kalau kontennya, Bu Tutik tadi. Kontennya iklannya bentuknya macam-macam gitu kan Ge? Ada iklan di radio, ada iklan di TV, ada iklan di internet gitu Ge? Ngoten ta? Lebih spesifik iya. Jadi medianya bervariasi. Ya, jadi itu strategi konten. Ngaten nggih? Berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan nggih? Sampun, nggih. Konten itu materinya. Iya. Kalau proses itu bagaimana mencapai tujuannya, prosesnya bisa berbeda-beda. Caranya. Kalau mungkin, kalau nggak mungkin ya jangan. Kan? Kemudian kalau produk itu hasilnya. Ngaten nggih? Baik. Untuk pembagian kelompok itu bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya. Tadi ada yang nanyakan kalau misalkan Bu, di situ kan Pak Dudidam mempersilahkan anak-anak untuk membagi kelompok. Nanti pas yang pinter-pinter ngumpul jadi satu, yang pas nggak bisa ngumpul jadi satu. Gimana itu? Nah itu apa ya istilahnya? Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan ya hal seperti itu. Kalau misalnya di awal-awal mungkin akan terjadi seperti itu. Kalau misalnya terjadi seperti itu, Bapak Ibu bisa ambil kebijakan. Misalkan yang pinter-pinter jangan jadikan ketua kelompok, akan memilih anggotanya, misalkan seperti itu. Nanti kalau lama-lama kalau misalnya anak-anak sudah paham bahwa teman-teman kita ini sama, semua punya kelebihan, semua punya kekurangan gitu. Nanti langsung baur sendiri. Oh, saya mau sama ini gitu. Sesuai dengan hatinya hari itu, ngoten nggih. Jadi bisa heterogen, bisa homogen. Ngoten nggih. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Lanjutnya ke kelompok 3 nggih, terakhir. Terima kasih Bu Nurul atas masukannya. Nanti saya tambahkan di materinya nggih. Nggih, sami-sami. Luar biasa nih sudah berusaha semaksimal mungkin ya Pak. Bagus dalam keadaan sakit hari ini.
kurang sehat. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat Amin, sehat. amin, amin. Ibu, Semua tugas bisa diselesaikan. Ada inspektorat, ya, Oke. biasa. Ada panas gitu ya. Oke. Pokoknya jangan sampai mual-mual. Pak Oke, Win monggo. biasanya berhadapan dengan inspektorat. Oh, ngaten. Iya. Nggih. Wis biasa.